Kenapa sih, Mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun, Pi. Apaan sih? Kok lo berdua udah balik sih? Yang terakhir Mas ingat sebelum lupa, apaan? Biarkan aku. Selamat pagi, sayang. Pagi. Dandi mana? Dandi kan udah pulang. Dia harus nyusu sama mamahnya. Kenapa nggak kamu saja? Bobby, Mia kan nggak bisa. Halo, selamat pagi. Pagi. Rama, ini Bobby. Oh, iya Pak. Rama, saya mohon Anda hari ini nggak kemana-mana. Sebentar lagi saya akan ke sana. Saya ingin ketemu sama Dandi. Halo? Halo? Rama, Iya Bu. ada apa? Barusan yang telepon siapa? Tadi Pak Bobi yang telepon Bu. Dia minta tolong saya untuk tidak kemana-mana karena dia mau ketemu Dandi. Nanti kalau Indah marah lagi, Gini aja Bu. Saya akan berusaha supaya Pak Bobi tidak masuk ke rumah. Tapi Ibu tolong janji sama saya jangan kasih tahu Indah. Nanti dia gelisah lagi Bu. Tolong Bu. Terima kasih. Saya mendadak harus keluar kota siang ini, Pak. Selama 2 minggu. Makanya hari ini saya kesini untuk mengecek kondisi saudara Bobby. Ya, secara fisik bagus. Secara mental, sejak kemarin sore hingga tadi malam, dia kelihatannya bagus sekali. Tapi ada masalah, Dok. Masalah apa tuh, Pak? Dokter ingat sama saudara Rama? Rama. Oh ya, stafnya saudara Bobby kan? Yang tempo hari mengurus segala sesuatunya untuk saudara Bobby di rumah sakit? Iya. Yang bisa membuat Boy bahagia adalah anaknya Rama itu. Namanya Dandi. Silakan. Ya, terima kasih. Mau minum apa nih? Terima kasih, Pak. Saya baru saja minum. Begini. Cintanya Bobby sama anak itu begitu jauh sekali. Saking cintanya, dia tidak mau melepaskan anak itu untuk dibawa pulang. Tapi setelah dia dikasih obat tidur, baru anak itu bisa diambil dari dia. Saya sarankan supaya saudara Bobby mengadopsi anak. Itu salah satu cara untuk mengalihkan perhatiannya dari anaknya Rama. Saya pernah bicarakan, tapi dia menolak. Dan yang lebih membuat saya bingung, keinginan dia pada anak itu seperti kekanak-kanakan, Dok. Ada sedikit goncangan dalam dirinya akibat kecelakaan itu. Saya belum melihat apa hubungannya. Tapi akibat goncangan itu, kadang-kadang menimbulkan sifat kekanak-kanakan bagi dirinya. Nanti suatu saat, sifat itu juga akan hilang dengan sendirinya. Sampai berapa lama sifat itu hilang, Dok? Saya sendiri belum bisa memastikannya, Pak. Yang penting, kita harus selalu membuat dia bahagia. Kalau begitu, saya mau cek dari kamar. Selamat pagi, Pi. Pagi, Dok. Selamat pagi. Pagi.
Bagaimana, Bobi? Baik, Dok. Loh, kamu mau kemana? Mau ke rumah Rama. Mau ketemu sama Dandi. Tunda dulu lah. Dokter Budi ini mau memeriksa kondisi kamu. Hari Minggu begini, Dok. Iya. Mendadak saya harus berangkat keluar kota siang ini. Dan waktunya itu selama 2 minggu. Makanya saya terpaksa mengganggu waktu istirahat Bung Bobi. Dokter, sampai kapan suara saya bisa kembali normal, Dok? Itu tergantung atas kedisiplinan Anda. Kalau Anda disiplin dan teratur minum obat, tidak sering keluar, banyak istirahat, dan tidak banyak bicara, mungkin dalam waktu 2 minggu, suara Anda sudah akan normal kembali. Seperti semula, Dok. Normal dalam pengertian tidak serak seperti sekarang ini. Tapi untuk kembali seperti semula, mungkin tidak bisa ya. Malah mungkin akan lebih bagus nantinya. Selagi kedengarannya bisa normal, nggak apa-apalah, Dok. Asal jangan seperti serak begini, Dok. Insya Allah. Dia memaksa ingin suaranya normal, Dok. Karena dia sudah harus mulai bekerja. Kalau begitu, mari saya periksa sekarang. Mari, Dok. Nah, Rama, Ibu bisa mengerti hubungan kamu. Bu, sampai saat ini pun saya tidak bisa mengerti sikapnya Indah terhadap Pak Bobi. Apa sih masalahnya dia? Ini permasalahannya sederhana kok sayang. Kamu terlalu melibatkan orang lain dalam kehidupan pribadi kamu. Kamu biarkan rumah tangga kita dijajah oleh keinginan orang lain. Saya tidak akan membiarkan orang lain masuk dalam kehidupan saya. Tidak terkecuali orang lain itu perempuan, laki-laki, ataupun bos kamu. Bob, kok belum bobo sih? Saya tidak bisa ke rumah Rama. Tapi Rama seharian tidak bisa membawa Dandi kemari. Bob, Mia tadi udah coba telepon ke rumahnya Rama. Tapi kata mertuanya, mereka semua pergi ke acara keluarga. Memang haknya Rama dan istrinya untuk pergi ke acara keluarganya. Tapi bisa kan mereka menitipkan Dandi di sini selama mereka pergi? Bobby, kita nggak boleh ngatur kehidupan pribadi orang dong, sayang. Mereka punya hak penuh atas Dandi. Lagian, di luar sana banyak anak-anak yatim piatu yang perlu uluran tangan kita dan kasih sayang kita. Bob, Bobby, kamu ingat nggak dulu pernah nawarin Mia buat ngadopsi anak? Kayaknya sekarang udah waktunya deh. Sudah saya bilang, saya hanya menginginkan Dandi. Saya seperti ada ikatan batin dengan dia. Ada getaran aneh dalam hati saya. Setiap kali saya mengingat, apalagi melihat anak itu.
Bobby. Saya di sini, Bobby. Kutukan saya akan menjadi siksaan bagi kamu. Walaupun kamu dan ayah kamu mengeluarkan air mata darah karena memohon, kamu tidak akan diberkati seorang anak darah daging kamu sendiri. Dan ayah kamu, dia tidak akan pernah menimang cucu darah daging sendiri. Kalau kamu akan mengadopsi anak, akan kamu dapatkan anak itu. Tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam pikiran kamu. Jangan. Jangan. Bobby? Bob? Bobby? Bob? Kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Bobby? Saya tidak melarang kamu untuk mengadopsi anak. 1 maupun 1000. Tapi saya hanya menginginkan Dandi. Hanya Dandi yang bisa menenangkan pikiran saya. Apa yang kamu tangiskan, Mia? Bobby, Pak. Dia bilang dia boleh angkat anak sebanyak-banyaknya. Buktinya mana? Dia makin cinta aja sama Dandi. Mia kan jadi cemburu. Mia. Dandi itu kan anak kecil. Tidak ada alasan untuk kamu cemburu. Iya, tapi Bobby makin sayang aja sama Dandi. Tiap hari dia nanyain Dandi melulu. Sehari aja dia gak ketemu Dandi, dia kelihatannya sedih banget. Mia ngerasa Mia gak ada artinya buat Bobby, Pak. Hush. Dokter kan sudah bilang, Bobby saat ini dalam transisi kepribadian. Secara mental, dia memang rapuh. Kita harus maklumi itu. Jadi Mia harus ngapain, Pak? Ayo. Papa ajak kamu makan siang. Setelah itu, kamu akan bisa tenang lagi. Ya? Ya deh. Makasih ya, Pak. Hai. Dari mana kamu? Dari rumah Mama. Mama sakit. Mama sakit? Bagaimana keadaannya? Ya, sudah agak membaik sih sekarang. Tapi emosinya masih harus tetap dijaga. Kesal atau sedih atau kaget bisa memperburuk keadaannya. Iya, kita harus menjaga emosinya supaya kesehatan tetap stabil. Makasih atas perhatian kamu ya. Gak apa-apa. Itu kan sebagian tanggung jawab saya sebagai suami kamu, Rati. Sekarang, kamu istirahat ya. Saya akan bikin minuman untuk kamu. Jangan bikin mami kamu marah, ah. Mami saya tidak ada di rumah. Jadi kamu bisa istirahat. Saya akan melayani kamu. Ganti baju kamu. Ya? Makasih ya. Nah. Rati, tehnya udah siap nih. Mau dibawa ke atas atau mau minum di sini? Taruh situ aja deh, nanti saya ke situ. Iya, tapi jangan lama-lama ya. Nanti dingin lagi nih.
Ini teh kamu. Makasih ya. Gimana Mami hari ini? Ya, seperti biasa. Tapi dia tidak pernah menyakiti kamu secara fisik lagi kan? Kayaknya mami kamu masih ingat sama ancaman papa saya. Kalau ada satu goresan di tubuh saya, papa akan main hakim sendiri. Sepertinya Mami memang perlu ancaman dari luar ya, Rat. Kayaknya sih begitu. Kamu kan juga nggak bisa berbuat banyak. Kalau kamu nggak mau dianggap anak durhaka. Yang membuat saya bingung adalah bagaimana membuat Mami itu tidak akan menyiksa kamu lagi secara mental, Rat. Selama kamu masih mencintai saya akan bertahan sampai kapanpun. Rati, cinta saya sama kamu tidak akan pernah berubah. Kamu satu-satunya wanita yang ada dalam hidup saya. Tapi saya nggak mau denger janji gombalnya aja. Buktinya juga mana? Oke, kamu mau saya buktiin sekarang? Robi, ada apa sih? Turun. Nanti saya jatuh. Turun. Iya. Aduh. Kamu tuh macem-macem aja sih. Kalau mami kamu lihat saya bisa habis. Hati, tapi Mami nggak di sini kan? Ya kan? Rasanya lucu juga ya. Lebih dari 1,5 tahun kita menikah, tapi kita masih harus backstreet sekarang ini. Kayak masih pacaran aja ya. Mami. Bukan. Itu pasti bukan Mami. Kamu tahu kan sifat Mami. Orangnya pasti nggak sabaran. Tapi kalau Mami, dia pasti bel lebih dari 1 kali. Lebih baik kamu lihat siapa yang datang deh. Kalau tamu bilang aja kamu lagi sibuk. Saya tunggu di sini ya. Iya. Itu Mami, Rat. Gimana ya? Kamu balik kamar ya? Sorry, Mi. Tadi Robi lagi bikin minuman, jadi Robi telat buka pintunya. Emangnya Rati belum pulang? Memangnya Rati Mami ajak kemana? Bukan Mami yang suruh. Tadi pagi bapaknya yang pikun itu datang ke sini ngasih tahu kalau mamanya sakit. Sakit apa, Mi? Mana Mami tahu? Kalau hanya cuma masuk angin, nggak mungkin si tua bangka itu datang ke sini. Sakitnya pasti gawat. Mungkin sekarang sudah mampus. Mami, nggak baik ngomong begitu. Maunya kamu apa? Emangnya Mami harus mendoakan perempuan judes itu harus cepat sembuh? Udah deh, jangan dipikirin. Ayo ganti baju cepat. Kita pergi ke rumah Tante Nelly. Kita mau ngapain, Mi? Mami mau kenalin kamu sama keponakannya. Untuk apa Robi harus kenal dengan mereka? Aduh, pakai nanya lagi. Keponakan Tante Nelly itu cantik sekali. Anak orang kaya lagi. Buat apa Robi harus kenal dengan mereka, Mam? Karena dia calon istri kamu. Robi kan sudah punya Rati. Mami nggak mau dengar pertanyaan bodoh seperti itu. Mami mau kamu punya istri yang bisa memberi keturunan. Mami, Robi sama sekali tidak pernah berpikiran untuk kawin lagi. Robi, kamu itu anak Mami satu-satunya. Kalau kamu nggak punya anak, berarti garis keturunan kita terputus. Mami nggak kuat dan membayangkan akhir dari hidup Mami dalam kesepian, tanpa mencicipi kebahagiaan menimang cucu. Tunggu sebentar, Sos. Robi lagi siap-siap. Ayo cepetan, kita harus pergi ke rumah Tante Nelly sekarang. Mami sudah janji. Mam. Ayo. Mam, sorry, Mam. Robi capek banget. Lagian kan sekarang udah malam. Mungkin lain kali Robi baru ketemu mereka ya, Mam. Sampaikan maaf Robi sama Tante Nelly ya. Sekarang terserah sama kamu semuanya. Hidup Mami tergantung sama kamu. Kalau kamu mau Mami mati cepat, jangan pikirkan permintaan Mami.
Biarkan aja Mami mati dalam penderitaan. Ayo, Mami tunggu di mobil. Ya Tuhan, cobaan apa lagi Kau berikan padaku? Udah, kamu jangan ngomong apa-apa. Saya udah dengar semuanya. Rati, kamu sudah dengar sendiri kan? Posisi saya sulit, Rati. Kalau saya tolak keinginan mami saya akan meninggal. Saya takut, Rati. Tapi kalau kamu lakukan keinginan mami kamu, mama saya akan meninggal, Rob. Saya juga takut. Pi, menurut dokter Budi, sesudah 3 minggu ini saya sudah bisa kembali ke kantor. Dan sekarang kondisi saya sudah membaik. Suara saya juga. Bagus. Nanti Papi sampaikan sama Rama untuk meneruskan acara syukur di kantor. Oh ya Pi, saya minta tolong kasih tahu Rama supaya dia telepon ke Surabaya. Undang juga Jeffrey. Papi akan bilang, Bobby, kesibukan kamu di kantor nanti akan membuat kamu bisa lupa sama Dandi. Nggak mungkin, Pi. Loh? Yang bisa menenangkan pikiran saya justru hanya Dandi. Susu. Habisin ya susunya ya. Wush. Dandi haus ya. Dandi, minum susu sayang. Kok ibunya nggak sarapan? Nanti saja, ibu kan sedang menyusui Dandi. Kalau gitu gantian sama mama ya. Ya, Dandi ikut mamanya mama dulu ya. Antar papa ke depan. Papa kan mau pergi ke kantor. Iya. Ya, suatu hari juga Dandi akan ikut papa ke kantor juga ya. Kok ibu bicara seperti itu? Apa bicara ibu salah? Nggak juga sih. Tapi sejak Dandi dibawa ke rumah Bobby, sekarang saya kalau ngelihat Dandi, terus ada orang ngomongin tentang kantornya Rama, perasaan saya jadi nggak enak. Baiklah, kalau begitu mulai saat ini saya berjanji, saya tidak akan membawa Dandi ke rumah Pak Bobby lagi, ya? Oke. Dandi, Bu, saya kantor dulu ya. Yuk anterin papa ya. Papa pergi dulu ya. Ya, nanti Papa balik. Dandi, seperti biasa kamu tungguin kan? Iya dong, papa bawa duit yang banyak ya. Hati-hati ya sayang ya. Papa kan cuma ke pesta aja. Iya. Udah Dandi. Dah papa, dadah. Hati-hati ya pak ya.
Bu. Rama ke kantor kok nggak bawa tas? Dia di kantor cuma acara syukuran aja kok. Masuk yuk. Selamat siang para hadirin. Sebentar lagi Pak Bobby akan kembali bersama kami di kantor ini. Dan sekarang mari kita beri sambutan yang hangat untuk kedatangan kembali Pak Bobby. Silakan Pak Bobby. Yang terkejut melihat wajah saya ini bukan hanya saudara-saudara. Waktu pertama kali saya melihat wajah saya di cermin, saya jauh lebih terkejut daripada saudara-saudara. Saya sangat terima kasih atas dukungan moral dan doa yang saudara-saudara berikan kepada saya, sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah saudara sekalian. Saya tidak menyangka sebelumnya, di dalam suasana reformasi di dalam negara kita ini, wajah dan suara saya ternyata mengalami reformasi juga. Tetapi saya, hati saya, dan juga istri saya masih tetap yang sama. Dan saya ingin berterima kasih kepada Rama karena dia telah menyelamatkan nyawa saya. Pertama, dia telah menolong saya pada saat saya dikeroyok oleh bajingan-bajingan yang saya tidak kenal. Kedua, dia telah mencarikan donor darah di saat saya sedang mengalami kehabisan darah. Mulai saat ini, saya ingin kepada penyelamat itu agar bersedia saya jadikan saudara kandung saya sendiri. Terima kasih. Seandainya kamu bersedia memberikan Dandi kepada saya amat bahagia sekali. Semua klien berada di atas semua, Pak, mengikuti pestanya Pak Bobby, kecuali Pak Tommy, Pak. Oh, Pak Bobby sudah kembali, Pak? Sudah, Pak, beberapa minggu yang lalu. Tapi masuk kantor baru hari ini, Pak. Waduh, kalau begitu saya ke atas, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya, silakan. Rama, sini, Ram. Bos kita sekarang jadi tambah ganteng ya. Coba kalau dari dulu-dulu kayak gitu. Udah dari kapan-kapan saya samber. Elah, kamu tuh dari dulu nggak pernah berubah kalau ketemu cowok ganteng. Pasti kecintilan. Tahu nggak? Saya yakin seandainya di dunia ini sudah nggak ada yang namanya cowok lagi, Godzilla berdasi pun pasti akan dipacarin sama kamu. Enak aja kamu ngomong. Gila kamu. Bob? Pak Kadir? Oh iya, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, Pak, baik. Gimana kabarnya Indah? Loh, kok Bapak tahu Indah, Pak? Saya Bobby, Pak Kadir. Bobby. Pak, jangan bercanda, Pak. Saya memang sudah tua, tapi bukan berarti saya sudah pikun, Pak. Bapak bukan Bobby. Dengar dulu penjelasannya, Pak. Tulang muka saya rusak suatu kecelakaan. Sehingga saya harus menjalani operasi plastik di Amerika. Ya jadinya gini. Kalau dengan kecelakaan jadi lebih ganteng begini, Pak,
Saya juga pengen dapat kecelakaan, Pak. Saya harus bilang apa? Romeo. Ya, saya Romeo Pak Kadir. Romeo yang selalu langganan mengetik di tempat Pak Kadir. Waktu itu saya minta Indah, keponakan Bapak, untuk mengetik surat cinta buat Juliet. Ya, saya Romeo, Pak. Apa saya harus lebih banyak bicara lagi tentang Indah, Pak? Tentang Indah yang dulu hamil. Yang sampai sekarang kita belum bisa menemukannya. Astagfirullah. Bung Romeo. Maaf, saya tidak mengenali. Tidak mengenali Romeo. Karena sekarang lebih ganteng. Dia keponakan saya, Pak. Namanya Indah. Kalau ada kontes atau perlombaan mengetik, dia pasti juara pertama, Pak. Ketikannya luar biasa. Tidak ada salahnya. Hebat memang ponakan saya. Mari, Pak. Sekarang kita makan dulu. Ayo, makasih, Pak Bobi. Bilang sama Pak Bobi, ada telepon buat dia. Baik, Pak. Makasih. Permisi, Pak. Ya. Mohon maaf, ada telepon untuk Pak Bobi. Oke. Pak, sebentar ya. Iya. Nanti Silakan lagi. Silakan, Pak Bobi. Usir laki-laki itu sekarang. Saya tidak mau dia ikut campur dalam acara ini. Kalau dia menolak, paksa dia. Siapa? Maaf, Pak. Mohon Bapak ikut saya sebentar. Ada apa, Pak? Maaf, Pak. Mohon ikut aja. Kenapa saya dibawa kemari, Pak? Ada apa, Pak? Maaf, Pak. Mohon Bapak meninggalkan tempat ini sekarang. Loh, saya tamunya Pak Bobi, Pak. Maaf, Pak. Ini perintah pimpinan. Acara ini hanya untuk intern. Ya, tapi saya kan belum makan nih, Pak. Saya masih lapar nih, Pak. Maaf, Pak. Silakan Bapak pergi sekarang. Pak, kalau saya lapor kepada Pak Bobi, Bapak pasti dipecat. Bob, ada apa sih? Pi, Ya. Papi lihat Pak Kadir. Siapa Pak Kadir? Pak Kadir yang baru saja bicara dengan saya di situ, Pi. Papi tidak kenal. Kenapa dia pergi nggak bilang-bilang? Mana ya? Kalau saja Indah dan bayi saya bisa saya temui, mungkin saya tidak merindukan Dandi. Mana makanannya Dandi? Nih dia. Nih sayang nih. Kalau papa ngelihat kamu makan ini, pasti dia seneng. Nih, suka kan? Ambil. Mana lagi ya? Makanya, gue bilang juga apa? Walaupun lu nggak jadi kawin sama dia, lu kawin sama perempuan lain. Anak itu tetap anak lu juga. Biarpun kehamilan itu dianggap kecelakaan, anak itu bagaimanapun juga darah daging lu. Lu berhak mengambil dan merawat anak itu. Lalu saran lu apa? Istri lu kan nggak bisa hamil dengan cara apapun. Lu ambil aja anak itu. Itu lebih baik daripada lu harus mengadopsi anak lain. Kalau saja Indah tidak menggugurkan kandungannya, saya juga punya hak untuk mengambil dan membesarkan anak itu. Dengan cara apapun, aku harus mengambil anak itu daripada harus mengadopsi anak lain. Mbak. Berapa?
ya. Hai! Hai! Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun, Pi. Apaan sih? Kok lo berdua udah balik sih?